Adi tidak bisa menahan diri untuk menggertakkan giginya dan berkata, "Hei, bahkan orang tuamu yang berumur pendek tidak memiliki senjata ajaib yang begitu kuat. Dari mana kamu mendapatkannya?" Tama berkata dengan dingin, "Jika aku bilang aku membuatnya sendiri, apakah kamu percaya?" Adi merasa IQ-nya telah dipermalukan, dan dia mengertakkan gigi dan berkata, "Bahkan Lord tidak bisa membuat senjata ajaib, apalagi kamu hanya pencuri kecil. Karena kamu tidak mengatakan yang sebenarnya, jangan salahkan aku karena bersikap kasar." Lupakan saja, Adi menjentikkan pergelangan tangannya, dan kedua pedang itu melesat ke arah Tama lagi. Kali ini, kedua pedang itu seperti dua bumerang yang maju membentuk busur, satu kiri dan kanan lainnya untuk menggandakan tim Tama. Tama tidak menunggu kedua pedang itu mendekat, dan segera menggunakan pisau penusuk jiwa. Tiba-tiba, dia menembak 3 kali berturut-turut ke kiri, kanan, dan depannya. Bumerang berlari kencang. Adi awalnya mengira jika dua pedang menjepit Tama, bahkan jika dia tidak bisa membunuhnya, dia pasti akan melukainya dengan parah. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa dua serangan berturut-turut Tama akan menyamai kedua pedangnya lagi. Dua suara seperti guntur datang, dan daun-daun berguguran yang tak terhitung jumlahnya di tanah langsung terguncang dan menari-nari di seluruh langit. Tetapi pada saat ini, Adi merasakan kekuatan yang sangat cepat dan kuat datang langsung ke wajahnya, dan tiba-tiba menyadari bahwa pada saat itu tadi, Tama tidak hanya memukul 2 pukulan kekuatan tapi 3 pukulan. Dan jalan ketiga ini langsung datang kepadanya. Adi mundur dengan cepat karena panik, dan pada saat yang sama memindahkan aura ke lengannya, dan memblokir lengannya di depannya, bersiap untuk melawan kekuatan ini. Dia awalnya berpikir bahwa dengan kekuatannya sendiri, tidak masalah menahan serangan lawan. Tapi saat dia meletakkan tangannya di depannya, dan menyapa pedang yang menusuk jiwa, dia menyadari bahwa dia telah meremehkan kekuatan bocah itu, dan kekuatan senjata ajaib Tama. Mendengar ledakan, kekuatan besar tiba-tiba mengenai lengannya. Perasaan itu, seolah-olah kereta bermuatan berat menabraknya dengan kecepatan yang sangat cepat. Aura yang dikumpulkan oleh Adi di lengannya hampir seluruhnya dihancurkan oleh kekuatan besar ini dalam sekejap. Dan lengannya juga merasakan sakit yang tajam, seolah-olah patah, dan ini belum berakhir. Dampak besar membuat tubuh Adi mundur puluhan meter satu demi satu sebelum dia hampir tidak bisa menstabilkan sosoknya. Adi, yang baru saja berdiri teguh, memuntahkan seteguk darah di detik berikutnya. Kedua tangannya hampir kehilangan perasaan, dan seluruh dadanya hampir hancur, menderita banyak luka dalam. Tapi bagaimana bisa Adi membayangkan bahwa Tama hampir tidak bisa berdiri diam di sisinya. Dan Tama bergegas ke wajahnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Dia heran, dan hendak mencoba yang terbaik untuk melawan, tapi merasa Tama tiba-tiba menarik tangannya ke arahnya, dan sebelum dia bisa bereaksi, sebuah tamparan menghantam wajahnya dengan keras. Nyatanya, pada saat Tama bergegas mendekat, dia bisa langsung menyerang wajahnya dengan pedang yang menusuk jiwa. Jika dia tidak bisa menghentikannya, dia akan terputus dari langit. Jika dia bisa menghentikannya, dia mungkin harus memotong separuh hidupnya. Namun, Tama tetap melepaskan kesempatan bagus ini untuk melukai Adi. Dia belum menginginkan nyawa Adi. Untuk satu hal, dia masih perlu bertanya kepada Adi apa yang ingin dia ketahui, dan kedua, dia tidak ingin Adi mati semudah itu. Tanpa diduga, Adi akan berpikir bahwa ketika Tama bergegas ke wajahnya, dia tiba-tiba mengubah gaya permainannya. Alih-alih menggunakan mantra atau alat sulap, dia menamparnya dengan keras. Poin kuncinya adalah Tama menggunakan seluruh kekuatannya dalam tamparan ini. Tamparan penuh aura ini begitu kuat sehingga dia ditampar di udara 3 kali sebelum dia jatuh dengan keras ke tanah. Adi meraung kesakitan, memaksanya untuk menutupi wajahnya, dan memanjat, hatinya sudah sangat marah.
Dalam 100 tahun terakhir, kapan dia pernah ditampar oleh orang lain? Tamparan di wajah Tama membuatnya lebih tidak nyaman daripada membunuhnya. Dia mengertakkan gigi dan menunjuk Tama, batuk darah, dan bertanya, "Kamu, kamu baru berusia 20-an, bagaimana mungkin? Bagaimana kamu bisa memiliki kekuatan seperti itu?" Memegang kayu di tangannya, dia memaksa dirinya untuk menuangkan aura ke dalamnya, ingin memberikan pukulan fatal pada Tama. Dari segi kekuatan saja, kekuatan kayu sambaran petir untuk memanggil guntur langit jauh lebih kuat daripada pedang kayu yang diberikan oleh sang pahlawan. Adi gagal menyerang Tama dengan pedang kayu satu demi satu. Menurutnya, ada kemungkinan besar ujung yang dilepaskan oleh pedang kayu itu bisa dirasakan oleh lawan. Dengan cara ini, serangan ini tidak bisa memberikan pukulan tiba-tiba ke lawan. Tapi guntur langit yang dipanggil oleh Strikewood berbeda. Hari itu guntur tiba-tiba turun, tanpa memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk bereaksi. Selama dia memukul Tama dengan petir, Tama akan kehilangan separuh hidupnya jika dia tidak mati. Tama sudah lama memperhatikan gerakan kecilnya, tapi sekarang dia sengaja pura-pura tidak melihatnya, dan berkata dengan nada sarkasme, "Sejujurnya, meskipun aku sudah berumur 28 tahun, aku sudah lama tidak berlatih energi spiritual." "Sudah 2 tahun?" Adi terkejut, dan berkata, "Apa? Kurang dari 2 tahun?" Tama tersenyum dan berkata, "Benar, aku tidak tahu sudah berapa tahun kau berlatih?" Adi menggertakkan giginya, "Sudah lebih dari 100 tahun sejak awal Taoisme. Kau, pasti ada rahasia besar yang tersembunyi di dalam dirimu. Serahkan dengan patuh, dan aku akan mengampunimu." "Jika tidak," Tama bertanya balik, "bagaimana kalau sebaliknya? Bisakah kau masih menggunakan sambaran petir?" Adi merasa formasi di Thunderbolt Wood sudah selesai, jadi dia menyeringai, dan berteriak ke langit, "Anak laki-laki, aku benar-benar membuatmu menebakkan? Guntur gelombang-gelombang ayo!" Adi bergemuruh, berteriak dengan momentum penuh dan keagungan. Saat ini, menurut gambaran yang terbayang di benak Adi, setelah dia mendengar guntur, langit akan tertutup awan gelap dan guntur akan mengepul. Segera setelah itu, petir setebal ember akan jatuh dari langit dan langsung mengenai kepala Tama. Dan dia juga sangat yakin bahwa meskipun petir ini tidak dapat membunuh Tama secara langsung, itu benar-benar bisa membuatnya kehilangan kemampuan untuk melawan. Saat itu, dia akan memiliki 20 juta cara untuk menyiksanya dan memaksanya untuk menceritakan semua rahasia. Namun, tepat setelah Adi meneriakkan halilintar, tidak ada awan gelap di langit seperti terakhir kali, dan tidak ada gemuruh seperti kilat dan guntur. Malam di Jakarta sangat cerah malam ini. Selain itu, tidak ada polusi cahaya di pegunungan. Kau dapat melihat bulan sabit dan langit penuh bintang saat kau melihat ke atas. Melihat awan gelap dan kilat belum tiba, Adi tidak bisa menahan perasaan bingung. Melihat kayu sambaran petir di tangannya, dia bergumam, "Apa masalahnya? Di mana halilintarku?" Saat Adi bingung, formasi juga berhenti berfungsi. Setelah itu, aura yang dia masukkan ke dalamnya dilepaskan oleh formasi di kayu sambaran petir dan kembali ke tubuhnya. Sangat disayangkan bahwa dalam 9 kitab suci surgawi yang mendalam, tidak ada catatan tentang formasi yang mengkonsumsi energi spiritual dari udara tipis. Jika tidak, Adi hanya perlu mencobanya 2 kali, dan energi spiritual dalam tubuhnya akan habis. Adi juga sangat bingung saat ini, karena energi spiritual telah kembali ke tubuhnya, sehingga dia tidak curiga ada penipuan di pohon sambaran petir tersebut, dan mengira itu karena dia gagal mengaktifkan formasi barusan. Saat ini, Tama juga bertanya dengan rasa ingin tahu, "Ya, Pak Tua, di mana gunturmu? Apakah kayu petir di tanganmu mati?" Lupa mengisi dayanya sebelum keluar, Adi tahu bahwa Tama sedang mengejeknya,
berkata dengan suara dingin, kau akan mati, kau masih mengucapkan kata-kata liar. Aku pikir kau benar-benar tidak tahu bagaimana menulis kata kematian. Setelah itu, dia menggertakkan giginya, sambil mengaktifkan kembali auranya dan mengoperasikan formasi kayu sambaran petir, menunjuk Tama, dia berkata dengan keras, kau, lihat aku datang lagi. Begitu suara itu turun, formasi selesai, tapi masih belum ada jejak awan gelap di langit. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.